Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Wahyu Saktiawan dari D4 PJJ Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya pada matkul workshop dasar jaringan komunikasi, di mana saya melakukan pengamatan dan perhitungan link budget MAPL. Pada matkul kali ini dosen pengampunya adalah Ibu Oki Puspitorini STMT. Dan laporan ini menyusun adalah saya, Heri Wahyu Saktiawan, dengan NRP 2223610404. Pertama-tama mari kita ketahui dulu latar belakang mengapa kita melakukan pengamatan ini, yaitu adalah analisa link budget merupakan langkah yang penting dalam proses perencanaan dan optimasi jaringan seluler. Melalui evaluasi berbagai parameter sinyal dapat diketahui tingkat kualitas layanan serta potensi gangguan yang mempengaruhi performa jaringan. Pada laporan ini dilakukan analisa terhadap hasil pengukuran SL4G LTE di Desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatannya juga Karanganyar ya. Berdasarkan data hasil pengamatan lapangan yang telah saya peroleh. Yang lalu metode penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, alat dan perangkat yang digunakan adalah pertama kita yang pasti menggunakan smartphone karena mudah ya, yang sudah diinstal aplikasi NetMonster, serta kita menggunakan Google Earth untuk menentukan koordinat dan jarak antara smartphone kita dengan BTS yang terhubung. Lalu parameter yang diukur ada RSRP, RRSRH, SINR, PCI, band, dan TAC. Lalu jarak dari handphone saya atau saya ke BTS yaitu sekitar 902 meter, yang mana sudah saya dapatkan dengan cara menarik garis lurus antara lokasi saya dengan BTS-nya. Dan tinggi BTS kita perkirakan 30 meter. Lalu frekuensi yang digunakan band 3 di 1800 MHz frekuensinya. Lalu berikut ini adalah hasil screenshotan dari yang pertama, yaitu kita mengukur dari jarak rumah saya atau lokasi saya ke BTS yang saya gunakan, yang terhubung. Bagaimana saya tahu bahwa itu yang terhubung? Yaitu saya menggunakan aplikasi NetMonster. Di aplikasi NetMonster ini terlihat TA-nya ini menunjukkan 12. Dan jika 12 ini dikonversi ke jarak, itu menjadi 936 meter. Seperti itu. Nah, lalu setelah ketemu 936 meter ini, saya memapping area saya menggunakan Google Earth, di mana radius sekitar 900 meter dari rumah saya ini satu-satunya BTS yang ada. Ini adalah ini adalah penampakan dari BTS-nya ya. Seperti itu. Jadi didapatkan hasil yaitu adalah jarak dari rumah saya ke BTS adalah 902 meter. Lalu informasi, lokasi, dan parameter. Ini adalah informasinya. Oke, jadi lokasinya adalah saya di Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang mana di situ termasuk area suburban. Walau sebenarnya di desa saya ini sangat dekat dengan kota, ya kalau jika naik kendaraan mungkin cuma 5 menit sudah sampai
pusat kota Karanganyar ya, tapi kita agak ke arah ke gunung. Bisa dilihat sini, ini rumah saya di ini desa ini, samping-sampingnya masih sawah. Jadi ini termasuk area pinggir kota atau suburban. Jadi saya menggunakan kategori sebagai area suburban. Lalu jarak ke BTS itu sudah kita perlihatkan tadi, kita ukur menggunakan Google Earth, kita tarik, itu muncul hasil 902 km. Lalu tinggi BTS kita asumsikan 30 meter. Seperti ini ya BTS-nya. Oke, kita kembali lagi. Lalu operator yang kita pakai yaitu adalah XL. Itu adalah provider yang saya gunakan. Band-nya 3 di 1800 MHz. Dimana kalau saya bisa bilang pakai itu karena di sini pakai aplikasi Netmaster ini terlihat yang warna hijau kecil ini saat saya melakukan pengukuran 1800 seperti itu. Lalu bisa dilihat ini EARV FCN-nya 1325 1325 itu dari aplikasi Netmaster tadi terlihat ya. Lalu bandwidth-nya 20 MHz. Ini penting ya, harus dicatat. Bandwidth ini terlihat 20 MHz. Oke, kita udah dapatkan data-data tadi. Sekarang kita masuk ke perhitungan untuk mengisi tabelnya, tabel tugas kita. Ini ada data analisa link budget berdasarkan hasil kita tadi. Pertama kita menghitung dulu thermal noise. Untuk 20 MHz, thermal noise-nya ada rumusnya yaitu minus 174 ditambah 10 kali log 10 bandwidth-nya tadi. Dimana kita dapatkan minus 174 ditambah 10 kali log 10 20. Oke. Lalu didapatkan hasil ya. Totalnya adalah kita mendapatkan minus 100,99 dBm. Kita bulatkan kurang lebih menjadi 101 dBm begitu saja ya. Lalu bandwidth kita masukkan ke ini ke tabelnya. Bandwidth di sini 20 MHz kita dapatkan dari hasil tadi. Lalu ada TX power, ini kita pakai 46. Itu umum untuk inode LTE makro ya. Itu ada range-nya sendiri, bisa dilihat di PPT mungkin ya. Lalu ada TX antena gain itu kita menggunakan 18 dB, itu umum untuk panel sektor LTE. Lalu loss sistemnya untuk kehilangan dari kabel dan konektor itu kita pakai 3 dB saja amannya. Lalu setelah itu kita hitung EIRP-nya, yaitu dengan cara TX power ditambah TX antena gain lalu dikurangi loss system. Jadi kita dapatkan 61. Lalu setelah itu kita hitung UA noise figure-nya, di mana kita akan pakai smartphone tadi, kita pakai 7. Lalu thermal noise-nya kita masukkannya tadi yang udah kita hitung yaitu minus 101. Yang rumusnya tadi minus 174 plus 10 log 20. Oke, lalu SINR-nya yaitu adalah mendapatkan minus 14,9, dimana kita dapatkan dari RSRP bagi RSSI minus RSRP. RSRP dan RSRI-nya kita dapat dari sini. Kita kembali lagi, oke. Oke, ini minus 14,9, ini berarti jelek ya. Karena mungkin banyak halangan, ada pohon-pohon, rumah seperti itu. Lalu kita hitung receiver sensitivity-nya, di mana kita UA noise feature kita kurangi receive sensitivity. Kita kurangi
Oke, jadi ini thermal noise kita kurangi UA noise feature, lalu kita kurangi SINR. Jadi seperti itu. Lalu interface marginnya 3 karena margin aman untuk intervensi. Control channel overhead kita pakai 1 overhead signal controlnya. Lalu MAPL nya kita hitung tadi, kita kurangin saja dari ERP, kita kurangi achieve sensitivity nya, kita kurangi interface margin, kita kurangi control channel, seperti itu. Kita dapatkan hasil 165 dB. Oke, itu tadi downlink. Sekarang kita hitung yang uplink. Uplink budgetnya kita masukkan lagi tadi, bandwidthnya 20, TX powernya kita pakai 23 karena itu maksimum smartphone LTE. Lalu antena gainnya 0, body loss 0, kita abaikan saja. Lalu EIRP A plus B plus C, jangan jadinya 23 ya, 23. Lalu E not B noise figure-nya 2,2, itu tipikal BTS gitu. Thermal noise-nya tadi udah kita hitung minus 101, sama seperti downlink tadi. SINR-nya sama. Lalu receiver sensitivity kita dapatkan di minus 113,7. Lalu interface margin kita pakai 2, itu tipikal dari LTE UL margin ya rata-ratanya. Lalu TMA gain 2. Lalu RX antena gainnya 18 dari antena BTS. Lalu loss sistemnya rugi kabel dari RX 0,4. Setelah itu kita hitung MAPL, dimana D min H min I plus C plus K min L ini ya. Ya kita hitung saja, kita jumlahkan saja semuanya. Dari ERP 23 kurangi receiver sensitivity-nya ini, lalu dikurangi interface margin, kurangi TMA gain, ditambah TMA gain, ditambah 18 dari RX antena gain, dikurangi 0,4 dari loss system. Jadi 154,3 dB itu maksimum MAPL dari uplink ya. Oke, itu tadi adalah data yang sudah kita ambil. Lalu kita hitung juga analisa dari perhitungan yang secara teoritis. Ya, kita pakai model COS 231 Hatta, dimana kita pakai lingkungan suburban, jadi C-nya 0 ya. Frekuensinya dari band tadi 1800 MHz. Jadi ini jarak. Lalu HB ini tinggi BTS, HM ini tinggi device kita, receiver kita. Oke, jadi kita masukkan saja rumusnya ini. Oke, ini rumusnya. Ini juga ada faktor koreksi tinggi dari antenanya ya, yang di suburban. Setelah dilakukan perhitungan, dimasukkan semua tadi, hasilnya adalah 134,62 dB. Ya, seperti itu. Lalu kita bandingkan semuanya itu tadi, jadi seperti ini hasilnya. Teorinya adalah theoretical band loss-nya 134,62 dB. Sedangkan perhitungan kita
Yang downlink tadi kita mendapatkan 165 dB, di mana selisih dari MAPL dikurangi teori itu lebih dari 30,3 dB. Ini sangat besar ya. Lalu sedangkan uplink yang tadi 134,62 kita kurangi 154,3, kembali 154,3 kita kurangi, ini selisihnya kita ada selisih 19,68 dB. Ini juga termasuk tinggi. Jadi ini bisa tinggi karena kemungkinan terhalang oleh pepohonan, rumah-rumahan, karena area saya area suburban. Seperti itu. Dan analisanya adalah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan cos COST 231 Hata, diperoleh path loss teorinya sebesar 134,62 dB untuk frekuensi 1800 MHz, jaraknya 0,902 km, tingginya 30 meter, tinggi E0 B-nya, towernya. Lalu dan tinggi UE-nya 1,5 meter di lingkungan suburban. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan MAPL dari link budget kita tadi, yaitu 165 dB untuk downlink dan 154,3 untuk uplink, selisih besar 30 dB. Berarti sinyal yang diterima lebih lemah dari prediksi teori kita. Mungkin karena pengaruh pepohonan dan bangunan. Sementara itu uplink menunjukkan path loss yang lebih kecil dari downlink tadi. Ini menandakan UE masih mampu mentransmisikan sinyal meski mengalami atenuasi tambahan. Lalu kesimpulannya adalah path loss aktual yang diukur di lingkungan suburban menunjukkan nilai lebih tinggi dibanding prediksi teori COST 231 min Hata, terutama pada downlink dengan selisih lebih dari 30,3 dB, menandakan sinyal yang diterima jauh lebih lemah daripada perkiraan. Uplink memiliki selisih lebih kecil, yaitu 19,68 dB, sehingga meskipun jaringan masih berfungsi, kualitas sinyal dan performa data, khususnya pada downlink, cenderung menurun. Selisih ini mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan seperti bangunan, pepohonan, dan efek multipart yang tidak dipertimbangkan dalam model teori. Untuk meningkatkan kualitas jaringan, dapat mendekatkan path loss aktual ke prediksi teori, disarankan melakukan optimasi antena, penyesuaian rate, dan penggunaan repeater agar throughput dan SDNR lebih stabil. Ya, saya rasa itu hasilnya cukup jelas ya, karena ini bisa dilihat di peta saya ini. Ini pepohonan ini sawah. Itu bagus sih. Lalu ada pepohonan, ada rumah-rumah. Ini melewati rumah seperti ini. Seperti itu hasil dari pengamatan saya. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.